hidayah serta kemudahan dalam mempraktekkannya, dan semoga Allah akan hadirkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah siap nih ya kita belajar bareng dengan tema yang luar biasa pada pagi hari ini. Bersedekahlah, maka Allah akan menggantinya. Bersama dengan guru kita, yakni Umi Mici Afanda CTMR. Alhamdulillah beliau juga sudah bergabung bersama kita. Dan izin untuk dapat menyapa beliau di pagi hari ini. Assalamualaikum Umi Mici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy Soleha, Ustadz Salicen, dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Umi, Alhamdulillah suara Umi terdengar dengan jelas ya. Alhamdulillah semoga sinyal baik ini sampai akhir nantinya. Tak panjang kalam, auto dan layar langsung kami serahkan kepada Umi. Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bu Mayar Hasibuan, Masya Allah. Masya Allah, ada di chat ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat pembuka saya di majelis ini. Karena dengan alhamdulillah itu sel-sel yang ada di tubuh kita gerakkan pagi hari ini untuk menghadirkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari ini kita menghadirkan puji-pujian terbaik kita kepada Allah. Mengucapkan syukur kita, mengucapkan terima kasih kita kepada Allah yang telah membangunkan kita di pagi hari yang penuh berkah ini. Di mana hari ini kita masih dititipkan waktu oleh Allah. Kita masih dititipkan waktu oleh Allah untuk bangun di pagi hari. Masya Allah. Dan kita masih sehat dan tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu, Bu Yanti di Sulawesi Selatan, Bu Eli Karani, Masya Allah, semuanya bangun tidur baik-baik saja. Mbak Cindy. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Mbak Suti juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Umi Nisa, Masya Allah. Semua kita masih terbangun dalam keadaan, ya, semuanya baik-baik saja. Masih dalam pertolongan Allah. Alhamdulillah. Masih diberi nafas, terutama. Nah, ini nih, nafas ini anugerah terbesar dari Allah yang sering sekali kita luput Lupa. untuk mensyukurinya. Dan masih diberi waktu untuk bersujud di sepertiga malam, di subuh kita tadi, Masya Allah, ya. Masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hati kita agar terus mendekat kepadanya. Itu adalah alasan kita untuk terus memuji Allah hari ini, saat ini. Sepakat Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat yang sepakat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatan arsy wa midadan kalimati. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat perindu surga yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai kajian subuh ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita benar-benar menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Bukan dari syukur yang macam-macam dulu. Satu dulu aja yang masing-masing kita punya. Coba masing-masing kita punya nggak ya? Siapa di sini yang punya nafas pagi ini? Ada? Coba taruh tangannya di sini. Pada punya nafas nggak ya? Nah, ya. Pada punya nafas ya semua. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak, mari sejenak kita hadirkan nafas syukur kita kepada Allah di dalam dada kita ini. Di dalam sel-sel tubuh kita ini.
di dalam seluruh yang ada, ya ekosistem yang ada di dalam tubuh kita ini. Kita tarik nafas pelan sambil mengucapkan dalam hati, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Coba rasakan nafasnya itu berjalan, coba. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mengizinkan aku hidup dalam nikmatnya iman Islam beserta nafas yang berjalan ini. Alhamdulillah ya Allah. Coba Mbak Cindy, bisa nggak Mbak Cindy rasakan? Itu ya Allah, nikmat banget dah, nikmat banget. Coba siapa yang ngerasain nikmatnya boleh di kolom chat, di chat ya, Masya Allah. Ya, ada yang nyobain pagi hari ini? Karena ilmu itu tanpa dipraktekkan itu sebagai sebuah kesia-siaan ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk mempraktekannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, Bu Zuleha, Bu Rita, Bu Leli, Masya Allah, Bu Titin, Masya Allah, from Ken, from Yuliani, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amalan yang bisa kita lakukan setiap paginya, dimana kita bangun tidur, tarik nafas, lihat tubuh kita, anak kita, semuanya masih berjalan dengan baik. Maka kita hadirkan di setiap nafas kita, yaitu nafas syukur. Nafas apa Bapak Ibu? Nafas syukur. Akan berbeda rasanya. Cobain deh. Siapa yang mau coba? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hadirkan pujian terbaik kita hanya untuk Allah pagi hari ini. Zat yang maha mengatur segala sesuatu urusan kita. Zat yang tidak pernah tidur, yang selalu menjaga kita di setiap detik kehidupan kita. Siapa di sini yang hafal ayat kursi? Ada? Siapa yang hafal Al-Baqarah ayat 255? Di situ Allah mengatakan kepada kita bahwasannya Allah nggak pernah tidur ngurusin kita. Bukan saya aja, ngurusin Bapak Ibu semua. Iya, Bapak Ibu semua. Masya Allah, mana nih Bapak Ibu nih? Masya Allah, yang buka kamera dong, yang buka kamera mana? Yang buka kamera saya doakan juga ya. Semoga yang buka kamera mudah-mudahan terbuka juga jalan-jalan solusi kehidupannya, terbuka juga rezekinya, terbuka pintu-pintu rahmat Allah. Dan yang paling penting terbuka semua kebaikan dan keberkahan yang berlimpah dari Allah. Masya Allah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya meyakini ini adalah majelis ilmu, ini adalah doa terbaik insya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Bu Helda Pekanbaru, Bang Fedi, Masya Allah, Bu Eli Karani, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Bu Fatima, Masya Allah. Lagi dalam perjalanan. Oh, Bu Haji Kusni Umar, Masya Allah, Masya Allah. Lagi di Ya amanilah, Langun Masya kali ya. ya amanilah, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita menghadirkan puji-pujian ini, kita hadirkan saat ini, diri kita dapatkan saat ini, yang hadir untuk kita puji pertama kali itu hanyalah Allah. Kita bisikan lembut di hati. Kita bisikan lembut di hati kita. Ya, kita bisikan lembut di hati kita. La ilaha illallah. Memang tiada Tuhan selain Allah yang bisa saya puji. Karena Allah, Masya Allah, Allah itu lebih menyayangi saya dari apapun yang menyayangi saya di muka bumi ini. Apa buktinya? Apa buktinya Allah lebih menyayangi saya? Buktinya Allah nggak tidur, Bu, ngurusin kita. Nggak tidur ngurusin kita. Kalau Bu Dwi Astuti ya punya anak, Bu Dwi Astuti punya anak, anaknya lagi kurang sehat, diurusin sama Bu Dwi Astuti. Tapi Bu Dwi Astuti masih tertidur, jagain anak lagi kurang sehat, bener nggak? Masih ada rasa ngantuk, karena jagain anak. Tapi katanya Bu Astuti sayang sama anak gitu. Itulah kita, terbatas. Tapi Allah
kasihnya, Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya tanpa batas untuk kita semua. Karena Allah hanyalah satu-satunya zat tempat kita bergantung dan memohon pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang setuju dan sepakat boleh tuliskan di kolom chat ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan ya di kesempatan ini rasa syukur kita kepada Allah. Mungkin rasa syukur ini udah mulai redup-redup ya dengan banyaknya persoalan hidup kita. Tapi pagi hari ini saya mengajak diri saya dan juga bunda-bunda semua, Bu Zulaiha, Masya Allah, menghidupkan kembali, ya menghidupkan rasa syukur dan rasa cinta terdalam kita kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dengan air mata perjuangan dan kasih sayangnya telah membawa kita keluar dari gelapnya zaman jahiliyah menuju cahaya iman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada kekasih Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami semua pagi hari ini yang hadir di majelis ini, kami sangat mengharapkan syafaatnya kelak di hari yang tiada naungan, tiada pertolongan selain naungan-Mu ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah ke lebih dalam di majelis ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Yang mana doa ini diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW sebagai sebuah doa yang penuh makna untuk menerangi hati kita dan menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqih fid din wa alimna at-ta'wil ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sa'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfat ain. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri, ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, aku memohon pertolongan untuk semuanya. Perbaikilah untukku seluruh urusanku, dan jangan Engkau berikan aku ya Allah kesempatan untuk meminta selain kepadamu ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan aku walaupun sekejap mata pun ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengingat kembali. Saya rasa Bapak Ibu tentu tahu tentang topik kita pada pagi hari ini, yaitu berjudul Sedekahlah, Allah akan ganti. Saya tahu Bapak Ibu semua sudah kenal dengan ini semua. Bersedekahlah, janji Allah akan menggantinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara, kita akan membahas dan mendalami tentang satu kunci yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu sedekah. Sering sekali kita mendengar kalau kalimat sedekah itu, ya, kalimat sedekah itu akrab bahkan di telinga kita. Tapi sering kita mendengar, bahkan dalam diri kita sendiri, kalau kita boleh jujur, kalau saya beri, apa saya nanti nggak kurang? Nah,
Tapi Bapak Ibu, kita akan sama-sama menggali lagi di kesempatan ini janji Allah, jaminan Allah, garansi dari Allah. Apabila kita memberi di jalannya Allah, maka Allah akan mengganti. Maka mari kita coba buka hati kita. Karena ini bukan hanya transaksi materi saja, tapi ini akan menjadi perubahan hati, perubahan hidup dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasannya kalimat sedekah, ya, kalimat sedekah ini banyak sekali orang menyebut-nyebutnya. Tapi sebelum kita melanjutkannya, boleh kita saksikan satu video berikut ini. Ya, saya akan memutarkan sebuah video. Nah, suatu ketika saya ngelamun lah di kantor pusat, itu menegur saya, gitu. Kenapa ya kok mukanya ditekuk-tekuk, gitu. Bukannya udah gajian dolar, gitu. Wah, lagi sepi mas, gitu. Terus ini juga tagihan terus berdatangan, telepon-telepon segala macam dari debt collector. Nah, selama ini gimana? Udah pernah kamu pancing belum? Pancing gimana mas? Ya pancing dengan sedekah. Gitu. Ya sedekah ya pernah sih mas, paling ke pengemis, ke pengamen 1.000, 2.000. Gitu. Ya bukan yang kayak gitu, itu tuh. Sebentar, maaf ya. Biasa sedekah yang benar-benar kamu niatin gitu. Pak, kamu punya uang berapa di akhir bulan ini, sedekahkan seluruhnya. Nanti kita lihat keajaiban apa yang terjadi. Dan benar mas, sekitar 2 atau 3 minggu selanjutnya itu saya menang kontes desain dengan total hadiah 2.000 dolar. Dari 200.000 jadi 2.000 dolar. Wah ya Allah, benar-benar sampai merinding itu, sampai terharu banget. Oh ternyata memang benar kayak gini. Oh berarti memang sedekah ini harus di awal dulu gitu. Sekarang tuh zamannya bukan take and give, tapi give dulu baru take. Nah suatu ketika saya ngelamun lah di kantor pusat, Mas Sabtu itu menegur saya gitu. Kenapa ya kok mukanya ditekuk-tekuk gitu. Bukannya udah gajian dolar gitu. Wah lagi sepi mas gitu. Terus ini juga tagihan-tagihan terus berdatangan, gitu. Telepon-telepon segala macam dari debt collector gitu. Lah selama ini gimana? Udah pernah kamu pancing belum? Pancing gimana mas? Ya pancing dengan sedekah gitu. Ya sedekah ya pernah sih mas, paling ke pengemis, ke pengamen 1.000, 2.000 gitu. Ya bukan yang kayak gitu, itu tuh udah biasa. Sedekah yang benar-benar kamu niatin gitu. Pak, kamu punya uang berapa di akhir bulan ini, sedekahkan seluruhnya. Nanti kita lihat keajaiban apa yang terjadi. Oh, dan benar mas, sekitar 2 atau 3 minggu selanjutnya itu saya menang kontes desain dengan total hadiah 2.000 dolar. Dari 200.000 jadi 2.000 dolar. Wah ya Allah, benar-benar sampai merinding itu, sampai terharu banget. Oh ternyata memang benar kayak gini. Oh berarti memang sedekah ini harus di awal dulu gitu. Sekarang tuh zamannya bukan take and give, tapi give dulu baru take. Nah, suatu ketika saya ngelamun lah di kantor pusat, Mas Sabtu itu menegur saya gitu. Kenapa ya kok mukanya ditekuk-tekuk gitu. Bukannya udah gajian dolar gitu. Wah, lagi sepi mas gitu. Terus ini juga tagihan-tagihan terus berdatangan, gitu. Telepon-telepon segala macam dari debt collector gitu. Lah, selama ini gimana? Udah pernah kamu pancing belum? Pancing gimana mas? Ya pancing dengan sedekah gitu. Ya sedekah ya pernah sih mas, paling ke pengemis, ke pengamen 1.000, 2.000 gitu. Ya bukan yang kayak gitu, itu tuh udah biasa. Sedekah yang benar-benar kamu niatin gitu. Pak, kamu punya uang berapa di akhir bulan ini, sedekahkan seluruhnya. Nanti kita lihat keajaiban apa yang terjadi. Oh, dan benar mas, sekitar 2 atau 3 minggu selanjutnya itu saya menang kontes desain dengan total hadiah 2.000 dolar. Dari 200.000 jadi 2.000 dolar. Wah ya. Sedekah ini harus di awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu baru satu video. Bapak Ibu bisa cari di YouTube, banyak banget video-video yang menjelaskan atau testimoni-testimoni yang menjelaskan tentang keajaiban sedekah. Oke, mari kita bahas bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bersedekah. Ya, ini ada dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, hadis riwayat Ahmad kalau Rasulullah SAW bersabda, aku memerintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Karena perumpamaan orang yang bersedekah adalah seperti seorang tawanan, orang yang ditawan oleh musuh,
Kemudian mereka mengikat tangannya ke lehernya, lalu mendorong ke depan agar mereka bisa memenggal lehernya. Lalu ia berkata, "Aku menebus diriku dari kalian, baik itu dengan sedikit maupun banyak." Maka mereka menebus dirinya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa sedekah adalah jalan dari pembebasan. Pembebasan apa, Bapak Ibu? Pembebasan dari segala ketidakmudahan. Pembebasan dari segala ketidakmudahan hidup. Jalan dari segala persoalan-persoalan hidup. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang sangat-sangat mulia ini, kita menghadirkan di dalam diri kita apa saat ini, ya, ketidakmudahan apa di dalam hidup kita, bahkan bencana apa yang terjadi atau yang belum terjadi dalam diri kita. Maka bisa diatasi janji Allah, yaitu dengan bersedekah. Rasul mengatakan, mengibaratkan ibarat tawanan yang diikat oleh musuh, yang tidak ada daya upaya, yang hanya menunggu ajalnya saja. Allah mengibaratkan sedekah itu. Jadi dalam keadaan segenting itu, Bapak Ibu, Rasul menempatkan sedekah seperti itu. Bisa ditebus dengan sedekah. Rasulullah mengibaratkan orang yang bersedekah itu seperti tawanan yang berkata kepada musuhnya, "Aku akan menebus diriku dengan apapun yang aku punya, sedikit ataupun banyak." Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang ditawan tadi, maka dia membebaskan dirinya dari mara bahaya, membebaskan kesulitan-kesulitan, ketidakmudahan di dalam dirinya, dari takdir-takdir yang mengancamnya dengan jalan sedekah. Apa pelajaran penting bagi kita dari hadis ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah sedekah adalah bentuk ikhtiar spiritual kita untuk menebus diri kita. Maka setiap kali kita memberi, sesungguhnya kita sedang membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu persoalan hidup, ketidaklapangan, ketidakmudahan, apalagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sedekah yang terlalu kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, baik banyak di sisi manusia, sedikit di sisi manusia, itu sangat bernilai di sisi Allah. Poinnya adalah keikhlasan hati dan keyakinan bahwa Allah pasti akan menggantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah ini juga merupakan salah satu jalan untuk mengundang pertolongan-pertolongan Allah. Ibaratnya dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW bersabda,
kita hafal semua tentang hadis ini. Saya meyakini hal itu. Bapak Ibu sangat akrab dengan hadis ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah adalah sedekah dapat menolak bala dan memadamkan panasnya murka Allah. Sepakat? Benar? Semuanya hafal ini? Hadis ini sangat akrab bagi kita. Bahwasannya sedekah dapat menolak bala dan memadamkan panasnya murka Allah. Sedekah itu bukan merupakan kehilangan, tapi sedekah itu merupakan simpanan. Simpanan, investasi masa depan dan masa sekarang bagi kita. Masa Umi Yusuf? Benar. Iya benar. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ini janji Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Coba kita buka surat Saba ayat 39. Allah mengatakan, dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Allah itu zat yang maha membalas, Bapak Ibu. Maka Allah menegaskan kembali kepada kita. Iya, siapa? Kepada kita. Kepada Bapak Ibu, kepada Bu Ica, kepada Bu Helda, kepada Bu Neng Resi, kepada Bu Eis Mintarsi, kepada Bu Yanti, kepada bunda-bunda semua, Bu Leni, Suryani, Masya Allah, Bu Siti Syarif, Insya Allah. Allah janji kepada kita semua di dalam surat Saba ayat 39, apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya, karena dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka, apakah kita saat ini termasuk orang yang menahan harta kita? Maka orang yang menahan hartanya justru sedang menahan datangnya pertolongan Allah. Insya Allah. Bapak Ibu, dahsyat ya, dahsyat. Insya Allah. Kita lihat lagi, lebih dalam lagi ke dalam diri kita saat ini. Di mana posisi saya ya Allah? Di mana posisi saya ya saat ini? Saya yang saat ini ya Allah sedang berharap pertolongan-Mu ya Allah. Saya yang saat ini sedang tidak mudah ya Allah dalam hidup saya ya Allah. Apakah saya masih mengandalkan diri saya? Ataukah saya sudah menghadirkan janji-Mu ini dalam kehidupan saya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa di sini yang ada persoalan hidup? Siapa di sini yang ada masalah hidup? Ada? Adakah? Ya, tentu ada. Manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Manusia itu pasti ada masalah. Manusia itu pasti ada persoalan hidup, apapun bentuknya. Tapi Bapak Ibu, satu kata kunci, boleh dicatat, atau boleh juga dijadikan status, atau boleh juga ditulis di timeline-nya biar ingat terus, ya. Dan insya Allah menginspirasi, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua. Kata kuncinya adalah sedekah itu mengurai masalah. Sedekah itu mengurai masalah. Ini konsep Bapak Ibu, sedekah mengurai masalah ini. Ini adalah konsep. Ya, boleh juga dicatat, di chat, diketik di kolom chat ya. Sedekah mengurai masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah konsep yang
real, yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah manusia. Konsep yang mana ini semua buktinya, keberadaannya, kejadiannya di tengah-tengah kita, ini terjadi Bapak Ibu. Maka tadi Bapak Ibu saya ajak untuk menyaksikan ya testimoni nyata yang saya ambil cuplikannya dari YouTube. Saya cari aja di YouTube. Banyak kok Bapak Ibu. Ini konsepnya itu jelas dan real. Bukan fata morgana, bukan hanya sekedar teori bahwa sedekah itu mengurai masalah. Sedekah itu mengurai persoalan hidup Bapak Ibu. Kalau masalah energinya tidak tinggi ya Pak Solican, afwan, maafin saya nih masih terus belajar ya. Jadi sedekah itu mengurai persoalan Bapak Ibu. Jadi ini dalilnya bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar teks saja. Hadis ini bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar textbook, bukan. Tapi kita semua mengalami rasa dan kita bisa menyaksikan ini semua. Bahwasannya sedekah itu memiliki dampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu memiliki dampak yang sangat menakjubkan dalam mencegah diri ini dari bala dan bencana. Walaupun ya saat detik-detik terakhir atau kita dalam sudah keadaan terpojok seterpojok-terpojoknya, sedekah itu akan memiliki dampak yang ajaib. Jadi siapa di sini pengamal ilmu magnet rezeki yang menginginkan keajaiban itu? Katakan saya. Masya Allah, Masya Allah. Maka di magnet rezeki hadirlah MR Box. Apa itu? MR Box. Untuk membantu Bapak Ibu menjadi orang-orang yang ajaib. Karena Bapak Ibu, sedekah Bapak Ibu itu memiliki dampak keajaiban. Ini bukan kata saya, ini janji Allah. Kalau kata saya boleh nggak dipercaya, tapi kata Allah, apakah masih diragukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Meskipun walaupun sedekah itu berasal dari orang zalim, orang fasik, orang kafir, Allah akan menyingkirkan berbagai macam bencana dari orang itu. Allah akan menolong orang-orang meskipun dia bergelimang dosa kalau dia melakukan sedekah. Ya kan kamu orang saleh, kamu kan dekat dengan Allah, ya iyalah kamu ditolong. Tidak, meskipun dia bukan umatnya Nabi Muhammad, walaupun akidahnya tidak sama dengan kita, kalau dia bersedekah Allah janji, Bapak Ibu, Allah janji Allah akan balas. Allah akan balas. Allah akan balas. Allah mengatakan walaupun dari orang fasik sekalipun, sedekah itu akan memiliki dampak yang ajaib. Boleh ditulis. Boleh ditulis Bapak Ibu. Sedekah itu akan memiliki dampak yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan hal ini jelas gamblang. Baik orang alim, orang biasa, nggak perlu nunggu jadi ulama, nggak perlu nunggu sekolahnya S2, S3, nggak perlu sekolah yang tinggi, nggak perlu ilmu yang bagaimana. Hal ini jelas Bapak Ibu, mudah untuk difahami, mudah untuk dimengerti, dan mudah untuk dibuktikan Bapak Ibu. Sepakat kan? Jadi sedekah itu pun ketika kita lagi tidak mudah,
kita lagi keadaan tidak lapang, kalau bahasa tidak disiplinnya, ketika kita lagi susah, ketika kita lagi dalam keadaan terjepit, ketika kita lagi tidak baik-baik saja, bersedekah bukan, tidak ada lagi alasan kita untuk tidak bersedekah. Tidak ada lagi alasan kita untuk tidak memberi, Bapak Ibu. Ada banyak di antara kita saat ada persoalan hidup, saat ada persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita, namun gak kepikiran untuk melakukan sedekah ini. Karena mayoritas kita semua yang mengalami persoalan hidup, semua konsentrasinya, semua fokusnya pada persoalan hidup itu. Benar nggak? Namun Bapak Ibu, ya, saat kita ada persoalan yang sangat pelik, jelimet, apa itu ya bahasa disiplin katanya, mumet itu apa Pak Solijen? Disiplin katanya. Ya, sering sekali di pikiran kita itu nggak mudah untuk menghadirkan sedekah ini. Ada mungkin saat ini yang sedang diuji oleh Allah dengan tidak sehat. Ada yang diuji oleh Allah melalui pasangannya. Ada yang diuji oleh Allah melalui anak-anaknya. Ada yang diuji oleh Allah melalui usahanya, melalui orang tuanya. Banyak deh modelnya, bentuknya ujian-ujian dalam kehidupan kita. Tapi banyak juga di antara kita yang tidak kepikiran sama sekali untuk menjadikan sedekah ini sebagai penebus, sebagai penebus atau jalan keluar, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang Allah sampaikan tadi, yang Rasulullah sampaikan tadi. Ibarat orang yang lagi dipenggal, ditembus dirinya, yang ya sebentar lagi mau meninggal nih, tapi dia bisa tidak meninggal hanya karena dia tebus dirinya dengan sedekah. Bapak Ibu, padahal kalau dia bersedekah pada saat itu, pada saat tidak mudah itu, maka akan terjadi perubahan demi perubahan peta dalam kehidupannya. Ya, akan terjadi seperti orang yang dipenggal, ataupun ya kayak orang yang mau dipenggal itu ditebus gitu loh, ada tebusannya. Itulah ibaratnya tuh sedekah, Bapak Ibu. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua, kita ini setiap pagi sudah hadir dalam kajian Emerbox. Apakah kita sudah merutinkan diri kita, menembus diri kita melalui, ya kita doakan ya guru kita Ustaz Nasrullah, beliau yang menginisiasi hadirnya gerakan Emerbox ini, Bapak Ibu. Ya, tentu banyak keajaiban di sini semua. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kehadiran Bapak Ibu di sini hanya sebuah ikut-ikutan belaka dan tidak mendapatkan kebermanfaatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka kalau orang-orang yang beriman, jika ada persoalan dalam hidupnya, dia akan mencari bottleneck-nya mana ya, di mana ya, solusinya tuh di mana ya, jalan keluarnya itu di mana. Maka hadirkanlah sedekah. Hadirkanlah sedekah. Gak perlu jadi ulama dulu, gak perlu jadi orang besar dulu, gak perlu jadi orang kaya dulu. Inilah paradigma yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, saya membawakannya dengan kalimat harus. Saya membawakannya dengan kalimat harus. Ya. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu menginginkan solusi dari persoalan itu, persoalan hidup itu, maka solusi dari persoalan hidup itu adalah ibadah, Bapak Ibu. Ibadah itu adalah amal soleh. Dan di antara amal soleh itu adalah memberi. Sepakat nggak? Boleh ditulis ya. Solusi dari persoalan hidup itu adalah ibadah.
Dan ibadah itu adalah amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah memberi. Ini memang terjadi kontradiksi, ya. Berbeda pikiran. Banyak kita dapatkan beberapa pihak berbeda pikiran tentang hal ini. Ya, karena kenapa? Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika orang sedang banyak persoalan hidup, yang dicarinya solusinya, ya banyak nggak Bapak Ibu? Bahkan diri kita dulu waktu sebelum kita hijrah ya, waktu sebelum mengenal ilmu magnet rezeki barangkali ya. Ketika kita memiliki persoalan hidup, ya cenderung orang-orang akan mencari solusinya itu dengan maksiat. Saat ada persoalan rumah tangga misalnya, atau persoalan di kantor, yang dia cari solusinya, dia pergi ke tempat-tempat maksiat. Aku mau nenangin diri dulu gitu. Ada kan yang seperti itu, aku mau nenangin diri dulu, aku mau sendiri dulu, aku mau apa dulu, dia pergi ke ya tempat-tempat yang dekat dengan maksiat gitu. Nauzubillah min dzalik. Saat ada persoalan hidup begitu, dia pergi ke tempat maksiat itu, bukannya solusinya yang didapatkan, malah nambah persoalan baru. Ada juga yang kita dapatkan di sekeliling kita, nauzubillah. Ada orang yang minum minuman keras, ada orang yang menggunakan obat-obat terlarang. Dia berpikir di pemikirannya, ya, dia menggunakan obat-obat terlarang itu atau minuman-minuman keras itu karena dia mau cari solusi dari persoalannya. Benar nggak? Sampai di sini yang ketemu orang seperti itu, ada nggak? Saya meyakini di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, di sini adalah kumpulan Bapak Ibu yang sedang mencari rahmatnya Allah. Tidak mungkin seperti itu. Tapi paling enggak Bapak Ibu menemukan orang yang sedemikian. Orang-orang yang masih mencari solusi hidup dari jalan kemaksiatan. Ya. Yang ada apa? Dia mencari solusi hidup dari obat-obatan, dari minum-minuman, yang ada hidupnya tambah tidak tersusun dengan baik. Karena nyarinya kemaksiatan. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu semua gimana? Sudah tahu kalau ada persoalan hidup apa yang harus dilakukan? Kalau ada persoalan hidup apa yang harus dilakukan? Memberi sedekah. Saat kita memberi itu tidak akan berkurang harta kita. Saat kita memberi itu tidak akan mengganggu apapun. Karena apa? Karena janjinya Allah akan ganti. Nih, umpama ya, Bapak Ibu nih, ya kenal sama seseorang. Orang itu dia hartawan, kaya raya, punya harta 10 triliun. Dia lagi tidak sehat. Dan dengan ketidaksehatannya itu dia harus operasi. Operasinya itu mahal banget. Pertanyaannya, ya, pertanyaan secara umum. Apabila orang itu punya uang 10 triliun, terus dia operasi mahal, harus dibayar mahal. Apakah itu menurut orang yang lagi tidak sehat itu mahal nggak segitu? Tidak, Bapak Ibu. Karena dia punya banyak. Karena dia masih bisa memberi. Karena dia masih bisa berbagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Allah ibaratkan, Allah umpamakan diri kita. Seberapapun yang Bapak Ibu keluarkan untuk jalan Allah, maka semuanya akan diganti oleh Allah. Itu semua garansi dari Allah. Dan garansi dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa garansi dari Nabi kita? Garansi dari Allah, Allah akan mengganti semua yang dikeluarkan itu. Sedekah-sedekah Bapak Ibu itu. Dan janjinya, garansi dari Rasul apa? Allah akan mengurai semua persoalan hidup Bapak Ibu. Nah, inilah mental memberi, mental bersedekah itu, mental level up yang harus kita tanamkan sama-sama di dalam diri kita. Sepakat Bapak Ibu? Halo? Hai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengajak Bapak Ibu semua yang benar-benar menginginkan pertolongan Allah, pengen keluar dari persoalan hidup, sedekahlah. Jadikan sedekah ini sebagai solusi dari persoalan Bapak Ibu saat ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada Mbak Cindy. Sepertinya saya udah kelewat banyak waktunya ya Pak Solicen. Apuan, maafin ya. Normal Bu, normal. Alhamdulillah. Silakan Mbak Cindy. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi, Masya Allah ya, begitu. Di Bapak Ibu sekalian begitu luar biasanya dampak apa hal terjadi balik kita gitu ketika kita bersedekah, Masya Allah. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat kita pahami dan tentunya semoga kita dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Mungkin rasanya sudah begitu banyak tadi Umi sampaikan ya, begitu besar hal baik yang akan terjadi kembali ke kita sedekah di jalan Allah, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya, mempraktikkannya, dan salah satunya benar gak? Ini Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita support, kita menjadi bagian dalam gerakan kebaikan dengan membagikan makanan siap saji bersama dengan MR Box. Bapak Ibu dapat menaikkan sedekah terbaiknya melalui nomor rekening yang tertera tadi ya. Amin ya Rabbal. Dan selanjutnya kita akan masuki pada sesi tanya jawab. Kita akan buka untuk 2 penanya. Satu akan saya bacakan di kolom komentar. Satu lagi mungkin jika memang ada yang ingin bertanya secara langsung, kami silakan. Dan yang pertama sebelumnya mohon izin Umi Mice dan Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin saya langsung bacakan ya Umi ya terkait tentang pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Bu Uis Mintarsi Umi dari Batam. Izin bertanya, sedekah dulu atau bayar amanah dulu? Nah, ini kegalauan yang mungkin diresahkan ya. Baiknya tuh sedekah dulu atau amanah dulu nih Umi. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya sedekah dulu atau amanah dulu? Baik, saya jadi teringat. Ya, saya jadi teringat kisah guru kita, Ustadz Nasrullah. Kita doakan ya, beliau beserta keluarga dan orang-orang mencintai selalu dalam pertolongan Allah dan banyak rahmat dari Allah. Beliau pernah bercerita bahwasannya saat beliau berada dalam, kita sama-sama tahu ya, amanah 21M Bapak Ibu. Kita 21.000 aja udah ketar-ketir. Ini 21M Bapak Ibu. Ya, amanah 21M. Lalu beliau berkata, beliau datang kepada guru. Beliau baru beli mobil, kalau nggak salah si Arfi, beliau cerita. Beliau baru beli mobil, si Arfi. Mobil itu baru lunas. Satu-satunya itu mobil. Dan itu diminta untuk disedekahkan oleh guru beliau. Kira-kira kalau Bapak Ibu tuh yang mengalami hal itu, ya kita ya punya harta satu-satunya, terus punya amanah 21 miliar, terus gurunya bilang, nih guru ada persoalan gini, gurunya menyarankan untuk udah sedekah belum, udah tuh mobil tuh ada tuh, mobil aja gitu misalnya seperti itu. Sanggup nggak? Tapi guru kita Ustadz Nasrullah melakukannya Bapak Ibu. Pulang naik angkot, jalan kaki Bapak Ibu. Beliau cerita ini di saat kami waktu itu
ya bersama guru beliau Ustadz Yusuf Mansur. Itu ada acara ya di pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Pulangnya jalan kaki beliau, Bapak Ibu. Itu mobil disedekahkan, Bapak Ibu. Let's see. Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bisikin ya. Mungkin Pak Solican juga tahu. Mobil beliau sekarang berlipat-lipat ganda dari harganya daripada mobil si Arfi yang dulu disedekahkan. Bapak Ibu tahu mobil Eropa mereknya awalnya B? Beliau punya yang terbaik, Bapak Ibu. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Tapi ini tentang keyakinan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya ayyuhallazina amanu. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk ini, yang mengimani, yang mempercayai akan hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini memang terjadi kontradiksi ya Pak Solijan ya. Jadi apa ya? Jangan tunggu, kalau kata yang Bu Mintarsi, kalau boleh saya menggarisbawahi ini, jangan tunggu untuk sempurna untuk memberi, ya, karena manusia itu tidak akan pernah berada di level sempurna. Allahu a'lam bishawab, ya. Semoga terjawab. Oke, Mbak Cindy. Baik. Terima kasih banyak Umi ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa petik hikmah daripada apa yang disampaikan Umi tadi. Dan selanjutnya mohon izin kita untuk pertanyaan masih ada lagi di kolom chat, tapi izin mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau bisa langsung dibacakan yang di kolom chat aja. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya secara langsung? Baik. Oke, izin Umi ada satu pertanyaan lagi Umi di kolom chat. Ini dari Ibu Eni Suprihatin Umi. Bertanya, apa? Izin bertanya Umi. Mana tadi? Maaf Umi terlewat. Izin bertanya Umi, zakat mal itu yang terbaiknya diberikan kepada orang yang bagaimana Umi? Masya Allah. Zakat mal baiknya diberikan kepada. Oke, baik. Pertanyaannya adalah zakat mal ya. Zakat mal itu yang terbaik diberikan ke siapa gitu? Ya, maaf ini. Oke. Maaf ya, ada iklan anak saya berangkat. Masya Allah. Zakat mal itu yang terbaik diberikan ke siapa? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau nggak salah Allah jelaskan ini dalam surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat 60, benar nggak? Zakat-zakat itu diberikan hanya untuk, boleh Bapak Ibu buka At-Taubah, surat At-Taubah itu kalau nggak salah isinya adalah orang fakir, orang miskin, ambil zakat atau pengelola zakat, mu'alaf ya. Nanti Bapak Ibu perlu pelajari lagi, khawatir saya tidak tepat ya. Terus untuk orang yang memerdekakan budak atau kalau sekarang ini mungkin kepada orang apa ya, masih, tapi zaman sekarang udah nggak itu perbudakan ya Pak Solijan ya. Orang yang berhutang juga termasuk ya, orang untuk jalan Allah, fisabilillah, untuk jalan Allah, mungkin untuk ya pokoknya untuk menegakkan agama Allah lah di muka bumi ini, dan untuk musafir ya, untuk musafir. Kalau nggak salah di dalam surat At-Taubah itu ada yang ingat itu surat berapa? Ini ada Umi Rosidah ya, ayat 60 ya, ada 8 golongan penerima zakat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran gitu. Itu sebatas pengetahuan saya, mohon diperiksa kembali ya. Ya, terima kasih tadi yang sudah mengingatkan saya. Taubah ya ayat 60 ya. Oke, gitu Mbak Cindy.
Masalah zakat ini luar biasa ya Bapak sekalian. Ini kita juga alhamdulillah di Amanat Rezeki merupakan salah satu di Mailbox ini kan merupakan di bawah yayasan daripada Amanat Rezeki. Yayasan Amanat Rezeki memang juga diperbolehkan untuk menghimpun dana zakat ya Umi. Mungkin nanti kita ada sisi khusus nih bersama Ya, dengan itu kayaknya sesinya Ustadz Ali Murtado deh. ya, Kalau ya, ya karena background saya bukan ustazah, saya seorang trainer ya, Pak Solijen ya. Tugas saya memotivasi Bapak Ibu semua untuk motivasi. kembali kepada jalan Allah. Afwan, maafin. Ya. Ya, Umi, Masya Allah, terima kasih banyak, Umi. Sebetulnya yang dibutuhkan juga adalah motivasi untuk mengeluarkan, Umi. Terkadang, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui nih, sedekah itu memberikan dampak yang luar biasa kepada kita, banyak sekali. Tapi terkadang yang butuh kita tingkatkan lagi adalah kesadaran dalam diri kita, bahwasannya memang kita tuh harus mengeluarkan baik itu sedekah, zakat, dan lain-lainnya. Dan Alhamdulillah pagi hari ini bersama dengan Meja, kita bersama menyadari kembali gitu kan, bahwasanya sedekah itu sebenarnya bukan hanya kita tuh tidak mengeluarkan, tapi juga mengembalikan gitu. Allah balikan lebih berkali lipat kepada kita, dan semoga apa yang disampaikan Nabi Mija tadi dapat kita pahami bersama, kita praktikkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Di awal yang pagi hari yang mulia ini, yuk bareng-bareng kita memulai sedekah subuh, mulai dari yang terdekat, yakni bersama dengan MR Box. Izin terdapat mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kita bersama support MR Box untuk bisa membagikan kebahagiaan kepada mereka yang kita muliakan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul hampir 6:30 ya, alhamdulillah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung kajian pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup bersama kajian pada pagi hari ini, izin kembali saya mengingatkan di kolom chat nih Bapak Ibu yang belum mengikuti di saluran WhatsApp silakan diikuti, dan yang ingin menunaikan sedekah bersama Mailbox silakan untuk diklik di nomor. Baik, sebelum kita tutup bersama, mungkin closing statement dari Masya Allah, Mas ini closing statement ini nih, Masya Allah. Tapi saya ada lihat satu pertanyaan di kolom chat yang menarik saya nih. Boleh ya Mbak Cindy, satu lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Umi, saya pernah dengar tetangga saya bilang kalau dia mau sedekah sedekah tuh ke orang, tapi orang itu dia harus tahu apa dia sholat 5 waktu, apa memang begitu harus ya. Gini. Kita luruskan dulu. Sedekah kita itu urusan kita sama Allah. Urusan kita sama Allah. Kita tahu Allah itu adalah makhluk yang menyayangi seluruh umatnya. Jadi sedekah kita itu tergantung urusan kita, hati kita kepada Allah, bukan tergantung kepada siapa penerimanya. Termasuk juga di MR Box ini. Guru kita Ustaz Nasrullah mengatakan MR Box ini kasih ke siapa aja, baik orang kaya maupun orang tidak kaya, mau orang kayak gimana, pokoknya dia makhluk Allah, kasih gitu. Karena kenapa? Mungkin barangkali banyak sekali kan orang-orang saat ini kayak flexing gitu kan ya. Nauzubillah min dzalik. Kelihatannya kaya, tapi padahal dia amanahnya banyak. Bener nggak? Maka Bapak Ibu, ya kita hadirkan niat yang lurus dalam bersedekah. Bukan kita lihat siapa yang kita beri sedekah, tapi yang kita lihat adalah alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk bersedekah, beramal soleh. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa nih yang pagi hari ini yang paham materi ini? Siapa yang setuju dan sepakat dengan materi pagi hari ini? Siapa yang merasakan, oh ini nih yang harus saya cari, ini yang harus saya lakukan nih untuk semua persoalan hidup saya? Siapa di sini? Siapa yang mau? Siapa yang ngerasainnya? Boleh di kolom chat, atau boleh juga buka mic-nya, boleh juga, silakan. Masya Allah. Amin ya Allah. Mau. Saya setuju, ilmunya dahsyat Umi, Masya Allah. Semoga saya bisa praktek ilmu-ilmunya. Mau Umi, ilmunya Umi. Luar biasa Umi, ya Allah, makasih ilmunya Umi. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu ini tidak akan berdampak Bapak Ibu. Ilmu ini akan menjadi sebuah kesia-siaan kalau Bapak Ibu tidak transfer ke MR Box. Ilmu ini akan
ya mengambang begitu saja. Kalau Bapak Ibu tidak action, maka take action, miracle happen. Tulis deh. Itu moto yang saya sebut-sebut kepada teman-teman yang Masya Allah, yang teman-teman Makasih Umi, ya Allah. SBMR saya ya. Makasih Ya, ilmunya. saya selalu bilang kepada teman-teman SBMR saya bahwasannya take action, miracle happen. Ya, jangan omdo, jangan omongan doang, jangan difahami aja. Bapak Ibu, walaupun dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam keadaan tidak mudah, disitulah Allah menilai Bapak Ibu. Disitulah hadis yang tadi kita bicarakan itu. Jadi ini semua tidak akan berdampak, tidak akan berguna kalau Bapak Ibu tidak take action dalam ilmu. Maka take action, miracle happen. Coba, setuju nggak nih? Take action, miracle happen. Ayo mana Mbak Cindy? Nomor rekeningnya coba cantumin di situ Mbak Cindy. Cantumin coba di layar Mbak Cindy. Coba share screen coba. Mana nomor rekeningnya coba? Siapa yang langsung take action? Ya saya meyakini Bapak Ibu semua pasti punya M-Banking nih. Ya. Kalau nggak punya M-Banking, taruh di kencelengannya sekarang. Nanti siang pergi ke bank, transfer langsung ke MR Box ini. MR Box, Bapak Ibu, ini gerakan luar biasa, Bapak Ibu, yang diinisiasi oleh guru kita Ustaz Nasrullah. Dan saya pribadi, wallahi sampai saya menyebut nama Allah, Bapak Ibu, dalam keadaan tidak mudah dulu, Bapak Ibu. Saat COVID, semua usaha harus tutup, Bapak Ibu. Semua tekanan hutang, apa segala macam gitu ya. Jalan keluarnya adalah MR Box, Bapak Ibu. MR Box. Sampai ada tukang masak saya itu, kan waktu itu masak ikan ya, ikan itu kalau digoreng minyaknya kan cepret ke lantai. Itu saya di lantai itu ya, kompor yang di bawah itu minyaknya pasti nyiprat. Terus yang bantuin saya, tukang masak saya itu Bapak Ibu, ini kejadian yang saya alami sendiri. Dia tergelincir Bapak Ibu, lagi masak goreng ikan, minyak panas, dia terbalik ke dalam tungku minyak panas itu Bapak Ibu, ke dalam wajan yang sangat besar menggoreng ikan. Waktu itu kalau nggak salah tuh MR Box itu saya hadirkan waktu COVID, saya ada di Kota Padang ya. Sehari itu minimal itu 100 box. Bapak Ibu. Minimal itu 100 box. Tapi Bapak Ibu, itu saya testimoni sendiri. Bapak Ibu, Allah Karim, Allah memang zat yang maha pembalas Bapak Ibu. Allah balas berlipat-lipat Bapak Ibu. Terjadi keajaiban demi keajaiban, keajaiban demi keajaiban, keajaiban demi keajaiban. Maka Bapak Ibu, itulah yang garansi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW. Barang siapa yang bersedekah, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Dan itu semua sedekah itu penolak bala Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya tidak akan menceritakan kisah orang lain. Mungkin tadi saya ambil dari YouTube. Tapi pagi ini, lillahi ta'ala, niat saya berbagi di sini Bapak Ibu. Bukan karena saya nggak punya ilmu Bapak Ibu. Saya fakir ilmu. Tapi saya berbagi tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Mungkin di antara kita ada yang lagi kurang sehat. Saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang prima. Mungkin di antara kita ada yang terlilit amanah. Saya doakan mudahkan ya Allah. Atau mungkin ada yang membutuhkan dana untuk pendidikan anak dan yang lain dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, jadikanlah sedekah. Jadikanlah sedekah sebagai solusi dari persoalan Bapak Ibu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita semua saat ini pasti diuji oleh Allah. Dengan berbagai bentuk. Dengan seluruh ketidakmudahan dan kerumitannya. Baik di rumah tangga, baik berteman, persahabatan, sahabat dekat tiba-tiba jadi musuh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kadang memang terasa lelah menjalaninya. Namun, dengarkan baik-baik Bapak Ibu.
Ibnu Qayyim pernah berkata, ibadah adalah amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling utama adalah memberi. Maka kita pastikan diri kita adalah orang-orang yang mencari solusi dari semua persoalan hidup kita, yaitu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Ya, kita cari janji ya, benar-benar ya, semua yang ada di sini ya, sepakat ya, bahwa kita semua akan mencari semua solusi dalam kehidupan kita itu dengan amal soleh, bukan dengan maksiat, bukan dengan minuman-minuman keras, bukan dengan obat-obatan terlarang, bukan dengan melampiaskan dunia, bukan dengan curhat sana sini di medsos, curhat sana sini, bukan, tapi dengan amal soleh. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada janjinya Allah. Setiap kali kita memberi, setiap kali Bapak Ibu sedang memberi, ya, setiap kali Bapak Ibu sedang memberi, berarti Bapak Ibu sedang mengetuk pintu solusi dari langit dan menunggu pertolongan Allah. Setiap kali Bapak Ibu meneteskan sedekahnya, berbagi hartanya untuk jalan Allah, Allah sedang meneteskan rahmat dalam hidup Bapak Ibu. Maka jika hari ini Bapak Ibu sedang punya persoalan hidup, jangan berhenti untuk memberi Bapak Ibu. Bangunlah dan bantulah orang lain untuk tersenyum Bapak Ibu dengan sedekah Bapak Ibu. Bukankah di ilmu magnet rezeki kita belajar di mana rezeki kita berada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Sedekah adalah salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain. Itulah mentalitas memberi yang menjadi kunci keberkahan hidup. Mentalitas yang membuat seseorang bukan hanya ditolong oleh manusia, tapi dibela oleh Allah, Rabb-nya kita dan Rabb-nya semesta alam. Maka perlu kita catat to-do list amalan harian kita. Di dalam to-do list, semua Bapak Ibu memilikinya kan, to-do list amalan harian. Maka selipkan di sana, niatkan hari ini saya harus memberi. Sekecil apapun, sebesar apapun yang Bapak Ibu berikan, ya itu janjinya Allah akan dibalas. Dan ucapkan doa di saat kita mau memberi. Saat kita mau memberi itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Bismillah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa ini Bapak Ibu, doa yang sangat romantis. Gak mau ditinggalin Allah. Maka tebarkan kebaikan tanpa berharap balasan. Tugas kita hanya apa? Lakukan, lupakan. Tanpa menunggu balasan. Maka balasan itu akan datang. Tanamkan di dalam hati. Aku tidak akan kismin dengan memberi. Justru aku akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan memberi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berdoa dan saya berharap Allah kabulkan barang siapa yang mempraktekannya. Sebuah ilmu itu akan bermanfaat apabila dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, itu sebuah kesia-siaan. Maka take action, miracle happen. Semoga materi kita, bahasan kita pagi hari ini dari Al-Fakir ini, hari ini akan menjadi materi ini akan menjadi sebab datangnya keajaiban bertubi-tubi untuk Bapak Ibu semua dan menjadi sebab terselesaikannya persoalan demi persoalan hidup Bapak Ibu semua. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Terima kasih ilmunya, Masya Allah. Ibu, terima kasih banyak. Sehat. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sudah Ya, panggil lah ya, panggil. Panggil lah ya. baik, Bapak Ibu semuanya. Kegiatan kita sudah tunai ya, teman-teman. Kita dengarkan lagu terakhir, lagu baru ya, bukan lagu baru sih, lagu lama, namun baru saya putar tentang Cahaya Baitullah. Jadi Bapak Ibu simak ya, simak lagu Cahaya Baitullah, mungkin yang rindu dengan Baitullah, jadi simak lagunya ya. Sebagai penutup di kelas kajian subuh MR Box pagi hari ini, Insya Allah, oh ya besok ada agenda yang Bunda Mica ya, saya dimudahkan Bunda Mica agendanya di sekolah apa Bunda Mica? Di Jakarta, Ustadz. Jadi insya Allah besok itu ada Maulid Akbar ya, Maulid Akbar di Rawamangun ya. Masya Allah, Alhamdulillah pesertanya sampai saat ini udah 1.200 ya. Masya Allah. Kita adakan di hotel dan hotelnya dibayar per orang ya. Masya Allah. Kenapa di hotel? Nah, karena kita di sini bukan maulid dalam artian ulang tahun Rasulullah, bukan. Saya tidak ada konsep seperti itu, tapi maulid di sini adalah dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita yang lebih kepada Rasulullah. Karena kita kadang-kadang ya rasa cinta kita kepada pasangan kita aja kalau nggak dipupuk, gimana Pak Sofian? Ya, jadi ini bagian dari menumbuhkan dan memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Amin. Di hotel Bunda agenda besok. Wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Insya Allah agenda Bunda besok dimudahkan dan semuanya tentunya ya. Habis kalian, alhamdulillah tadi Pak Rojikin testimonial juga di Japri gitu. Pak, ini juga beberapa minggu ini saya zoomnya on cam karena beberapa minggu ini warung mulai rame gitu, Masya Allah ya. Jadi rupanya selama ini dia sambil zoom sambil jaga warung, jaga toko gitu. Nah, selama ini on cam karena memang belum ada pembeli. Nah, sekarang sering off cam karena yang melayani pembeli gitu. Insya Allah semakin di depan semakin ramai. Gitu kan ya Pak Rozikin itu istiqomah banget ngaji ya Bob. Oke, itu teman-teman semuanya. Baik ya, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ampun. Kita simak lagu Cahaya Baitullah ya. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah, di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikkan hati.
takbir menggetarkan dada. Tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Jog semua sih kedandapan nanti semua. Menuju rumahmu, ya Allah. Di tanah suci penuh hikmah,